Coba bayangin, ada satu titik kecil di peta dunia, sebuah celah perairan yang sempit banget, tapi diam-diam dialah yang memegang kendali atas ekonomi global kita. Namanya Selat Hormuz. Jalur ini bukan cuma arteri utama energi bagi planet kita, tapi juga titik konflik paling berbahaya yang bisa meledak kapan saja. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar kenapa jalur ini begitu krusial. Coba deh lihat angka ini. 21 juta. Bukan, ini bukan angka undian. Ini adalah jumlah barel minyak, barel ya, yang harus dijejalkan melewati celah selebar 33 km ini, setiap hari. Bisa bayangin nggak? Hampir sepertiga pasokan minyak dunia yang diangkut lewat laut, itu bergantung pada satu jalur super sempit ini. Jadi kalau sampai macet di sini, wah itu bukan lagi sekedar berita utama, tapi krisis global. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Jadi, apa sih yang bakal terjadi kalau amit-amit keran raksasa ini tiba-tiba ditutup? Apa dampaknya ke harga bensin kita di pom bensin, tagihan listrik di rumah, atau bahkan ya stabilitas ekonomi negara kita? Jawabannya, percayalah, jauh lebih besar dari sekedar harga naik. Ini soal efek domino yang bisa mengguncang fondasi ekonomi sebuah negara. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami bareng-bareng, titik sumbat maritim, atau dalam bahasa Inggrisnya choke point. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak leher botol di lautan. Jalur sempit banget yang kalau kesumbat sedikit aja, efeknya bisa berantai ke seluruh dunia. Dan kalau ngomongin choke point, Selat Hormuz ini ya dialah rajanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bedah seberapa penting sih sebenarnya tempat ini. Kenapa sebuah celah air yang kelihatannya kecil di peta bisa disebut sebagai arteri utama energi bagi seluruh planet kita. Nah, grafik ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Kita semua kan sering dengar nama besar seperti Terusan Suez atau Selat Malaka. Penting kan? Tapi coba deh lihat angkanya. Volume minyak yang lewat Hormuz itu jauh banget di atas keduanya. Ini bukan cuma unggul tipis loh. Hormuz ini mainnya di liga yang benar-benar berbeda. Dan ternyata, ini bukan cuma soal minyak loh. Lihat deh, sekitar 1/4 dari seluruh pasokan gas alam cair atau LNG dunia juga lewat sini. Jadi bayangin, dua komoditas energi paling vital di era modern, dua-duanya sangat bergantung pada jalur ini. Ini benar-benar jalur kehidupan. Sekarang coba kita pikirkan lagi, semua energi sebanyak itu harus dipepet masuk ke jalur navigasi yang lebarnya cuma 3,2 km di setiap arah. Biar kebayang, itu kira-kira cuma selebar beberapa kali panjang lapangan bola. Cuma butuh satu kapal supertanker yang mogok di posisi yang salah, satu aja, dan seluruh arteri ini bisa langsung tersumbat total. Jadi kerapuan sistem ini, wah itu nyata banget. Oke, kita sudah lihat betapa rapuhnya selat ini dari sisi geografi. Sekarang kita masuk ke level yang lebih rumit, geopolitik. Karena masalahnya, kerentanan fisik ini jadi makin parah karena tempat ini juga jadi panggung utama konfrontasi antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Di atas panggung ini, setidaknya ada 4 pemain utama yang kepentingannya saling beradu. Pertama, jelas Iran, yang secara geografis megang kunci gerbang, dan gak segan-segan pakai itu sebagai kartu truf. Lalu ada Amerika Serikat, yang bertindak kayak penjaga keamanan global, memastikan jalur ini tetap terbuka. Terus ada Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya yang ekonominya benar-benar hidup mati bergantung pada jalur ekspor ini. Dan terakhir, jangan lupakan Tiongkok. Dia adalah pelanggan terbesar yang butuh banget stabilitas di sini supaya mesin industrinya tetap ngebul. Dan cara mereka bermain di sini beda banget. Iran mereka tahu nggak akan bisa adu jotos kapal induk lawan kapal induk dengan Amerika. Jadi mereka pakai taktik yang lebih cerdik, taktik asimetris. Mereka punya ribuan kapal cepat, ranjau laut, drone yang dirancang untuk bikin keributan dan melumpuhkan lalu lintas. Sementara itu, Amerika Serikat mengandalkan kekuatan konvensionalnya, armada kapal perang yang besar untuk patroli. Ini persis seperti pertarungan klasik antara seekor gajah melawan ribuan lebah yang gesit. Penting untuk dicatat ya, ketegangan di Hormuz ini bukan cerita baru kemarin sore. Kalau kita lihat sejarahnya, ini tuh seperti sebuah pola yang terus berulang. Sebuah drama penuh krisis dan insiden yang gak ada habisnya. Coba perhatikan polanya. Ini bukan kejadian acak, tapi sebuah siklus. Mulai dari perang tanker di tahun 80-an, terus ada ancaman blokade gara-gara sanksi di 2012, lanjut lagi serangan-serangan misterius ke tanker di 2019, sampai eskalasi lewat proksi yang kita lihat belakangan ini. Sejarah seolah-olah ngasih tahu kita, pertanyaannya bukan lagi jika krisis terjadi, tapi kapan krisis berikutnya akan meletus. Oke, ini mungkin bagian yang paling penting. Kenapa sih kita harus peduli dengan semua drama geopolitik yang kayaknya jauh banget di sana? Nah, sekarang kita akan lacak efek dominonya, dan kita akan lihat gimana dampaknya bisa sampai langsung ke dompet kita masing-masing. Rantai reaksinya itu jelas banget dan kira-kira begini alurnya. Pertama, ada gangguan di Hormuz.
Akibatnya, harga minyak dunia langsung meroket. Buat negara kayak kita, ini berarti biaya impor membengkak. Efek selanjutnya, nilai tukar rupiah tertekan, jadi melemah. Nah, kalau rupiah melemah, semua barang impor jadi lebih mahal. Ujung-ujungnya, inflasi menyebar kemana-mana, mulai dari ongkos transportasi sampai harga cabai di pasar. Oke, sekarang kita tarik masalah ini lebih dekat lagi, kita bawa pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena bagi kita, ini bukan lagi sekedar berita internasional yang bisa kita nonton sambil ngopi. Sebagai negara yang masih impor minyak, guncangan sekecil apapun di Selat Hormuz itu getarannya akan terasa langsung di sini. Angka ini kuncinya, sekitar 50%. Artinya, setengah dari seluruh minyak mentah yang kita impor itu asalnya dari Timur Tengah. Dan itu artinya, setengah dari bensin yang kita isi di motor dan mobil, setengah dari solar untuk pabrik, setengah dari energi untuk pembangkit listrik kita, semuanya harus lewat jalur sempit dan penuh risiko itu. Tabel ini kasih gambaran seberapa parah dampaknya. Coba lihat. Di skenario ringan saja, misalnya cuma ada ketegangan politik, inflasi kita sudah bisa naik. Nah, sekarang bayangkan skenario berat. Kalau selat itu benar-benar ditutup. Bukan cuma inflasi, pertumbuhan ekonomi kita bisa langsung anjlok. Anggaran negara bisa jebol cuma buat nombokin subsidi BBM. Ini pertaruhan ekonomi yang risikonya gede banget. Terus pertanyaannya sekarang, apakah kita cuma bisa pasrah dan jadi penonton? Tentu saja tidak. Justru ada langkah-langkah strategis yang bisa dan harus kita ambil untuk membangun semacam perisai buat ekonomi kita dari ancaman yang datangnya dari jauh ini. Nah, ini ada sebuah paradoks yang menurut saya menohok sekali. Coba pikirkan, alat utama pertahanan kita, kapal perang, pesawat tempur, yang seharusnya menjaga kedaulatan kita, ternyata minumnya bahan bakar impor. Bahan bakar yang sumbernya ada di wilayah yang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Ini menunjukkan kalau isu ketahanan energi itu bukan lagi soal ekonomi saja, tapi sudah jadi fondasi pertahanan nasional. Jadi gimana cara kita membangun perisai itu? Ada 4 pilar utama yang harus dijalankan barengan. Untuk jangka pendek, solusinya adalah punya power bank raksasa, cadangan minyak strategis nasional. Jangka menengah, kita nggak bisa belanja di satu warung terus. Kita harus diversifikasi sumber impor, cari pemasok dari wilayah lain. Nah, untuk jangka panjang, ini yang paling krusial, kita harus mulai menanam energi sendiri, yaitu dengan percepatan energi terbarukan. Dan yang terakhir, sebagai perekat semua itu, kita butuh diplomasi yang cerdas dan kemampuan keamanan maritim yang tangguh. Ini adalah strategi pertahanan berlapis. Dan pada akhirnya, semua pembahasan ini mengerucut pada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau urat nadi ekonomi sebuah bangsa ternyata bergantung pada jalur-jalur yang paling tidak stabil di dunia, lantas siapa yang sebetulnya memegang kendali atas masa depan bangsa itu? Ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tapi sebuah pertanyaan strategis yang jawabannya harus kita cari bersama.